Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Yang saya muliakan dan kita muliakan bersama serta takzim kepada seluruh para masyayikh kita, Abu Wardi dari Labuhan Haji, Wali Nurul Zahri, dan kepada seluruh guru-guru kami, para masyayikh, dan istimewa kepada seluruh para guru-guru kami yang hadir di sini dan yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya. Saya diminta untuk pertama memulai supaya starting awal untuk memulai silaturahmi kita. Secara bersama, diskusi kita secara bersama, maka hanya saya sebagai pemantik yang sebenarnya semuanya kesimpulannya ada di forum. Di sini kita hadir di sini karena pertama oleh sebuah kesadaran bahwa kita adalah generasi yang dilahirkan di era demokrasi. Dan kita ditakdirkan punya status sebagai agamawan. Dan ini merupakan sebuah era yang tidak pernah terbayangkan oleh generasi sebelumnya. Kita sudah melewati, umat Islam melewati era kenabian. Semua kemaslahatan muslimin itu ada keputusannya di Nabi. Itu sebuah hal yang luar biasa dan kelebihan yang luar biasa bagi siapapun yang dilahirkan sebagai generasi sahabat. Kemudian umat Islam menghadapi era Amirul Mukminin, di mana para pemimpinnya adalah orang yang komit menjaga kemaslahatan kaum muslimin untuk dunia dan akhiratnya. Dan sudah melewati era-era kesultanan. Aceh sudah melewati era kesultanan. Tiba-tiba kita ada di dalam sebuah era demokrasi yang menjadi sistem global yang berlaku. Aceh khususnya dulu sebuah bangsa, sebuah negara di era kesultanan, kemudian menjadi salah satu dari bagian negara kesatuan Republik Indonesia di era demokrasi. Ini tentu adalah sebuah problem muslimin secara khusus. Maka kita terinspirasi dari pembahasan Imam Al-Ghazali di dalam bab mukhalatah dan bab muslah. Di mana siapapun yang hidup di ruang publik, dia tidak muslah, menyendiri jauh daripada kewajiban-kewajiban hidup di ruang publik. Siapapun yang mukhalatah, dia punya kewajiban. Apa kewajiban itu? Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuannya apa? Supaya dosa orang lain tidak menjadi dosa bersama. Dosa bagi pelaku mungkar, ya memang dosa karena dia melakukan kemungkaran. Tetapi menjadi dosa orang lain di saat meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari situlah merasa bertanggung jawab. Kita harus tahu kemungkaran, harus tahu ma'ruf, mana mungkar yang perlu kita cegah, dan mana ma'ruf yang perlu kita tegak. Dari situlah kita hadir di sini untuk berbicara itu. Maka oleh karena itu, ini suatu hal yang baru. Pada malam ini dengan takdir Allah kita berada di sini bukan hadir hasil perencanaan orang.
tetapi kita merencanakan diri kita sendiri. Kita menjadi perencana bagi diri kita sendiri dan perencana bagi kebaikan umat. Tetapi ini masih sangat titik awal dan sangat embrio sekali. Maka oleh karena itu, kita duduk di sini untuk menghasilkan sebuah persepsi yang sama. Menghasilkan sebuah pemahaman dan kesepahaman sehingga timbul persepsi yang sama. Di saat kita punya persepsi yang sama, disitulah kita berharap hasil kesepakatan dan kekompakan. Dimulai oleh silaturahmi pemikiran. Kita mencari sebuah kebaikan secara bersama. Tanpa ada kepentingan lain, tidak ada kepentingan pribadi. Dan bagaimana umat, ulama itu hadir untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana yang telah dibicarakan oleh Ayah Cetung tadi, itu di dalam pembinaan inisiator, di sambutan inisiator, bahwa Islam itu hadir untuk melahirkan sebuah peradaban di semua aspek kehidupan. Hanya dengan politik yang memiliki peradabanlah yang akan memperkuat peradaban dan menghasilkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Agamalah sebenarnya yang bertanggung jawab untuk membangun peradaban itu. Peradaban itu terbangun apabila berjalannya sebuah tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf tegak, kemungkaran tercegah. Al-Mawardi dan para ulama-ulama di masa Kesultanan Islam sudah melahirkan konsep dakwah di dalam memperbaiki kesultanan. Semacam nasihatul muluk dan sebagainya. Mereka berbicara apa ma'ruf yang ada di kesultanan dan apa mungkarnya. Dan itu sasarannya adalah kepada para sultan. Di era demokrasi, para sultan-sultan lah, boleh katakan para sultan ini, dilahirkan oleh umat. Umat yang melahirkan mereka. Kalau mereka tidak punya peradaban, di dalam melahirkan pemimpinnya, orang yang mengurus kemaslahatannya, maka mereka akan memilih pemimpin yang salah. Karena di sini tidak ada wali mujbir. Kalau seorang tua ada wali mujbir, anaknya tidak boleh memilih sembarangan pemimpinnya. Kenapa? Ada wali mujbirnya. Ini tidak ada wali, dia bebas memilih oleh dirinya sendiri. Maka mau tidak mau, mereka harus diperbaikan, perpolitkan demokrasi. Kira-kira siapa lagi? Sekarang kita berada dalam sebuah situasi secara sadar bersama. Bukan karena saya yang mengatakan, tapi semua kita sadar. Di dalam mengurus negeri sekarang ini, kita berada dalam sebuah kondisi usidal amru ila ghairi ahli. Menyerahkan urusan pada bukan ahlinya. Pemilih, orang yang memilih pemimpin dan wakilnya tidak pernah dididik dan dibimbing secara benar untuk menjadi layak sebagai pemilih. Siapa yang membimbing mereka, mengarahkan mereka, supaya mereka melakukan ma'ruf di dalam memilih orang-orang yang mengurus dirinya, mengurus negerinya, kalau mereka tidak diarahkan. Di saat pemilih tidak layak menjadi pemilih, maka akan lahirlah yang dipilih yang tidak layak untuk dipilih.
dalam semua tataran. Ini menjadi PR bersama. Seandainya di sana tidak ada mungkar dan ma'ruf, kita boleh melepaskan diri, cuek, tidak peduli. Tapi mari kita kaji bersama. Siapa saja yang turut berdosa di dalam membidik kejahilan itu diperangi sehingga akhirnya melahirkan demokrasi ini menjadi instrumen untuk menghasilkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Maka kehadiran agama, kehadiran kita khususnya pada malam ini bukan untuk sebuah kesebelasan. Bukan ada satu kelompok musuh yang kita mau kalahkan, tidak ada. Tetapi kita hanya ingin hadir untuk kebaikan bagi semuanya. Artinya ini adalah konsep dakwah yang perlu kita melahirkan sebuah konsep ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka oleh karena itu di sini saya mau mulai membangun sebuah sedikit inspirasi. Kita bertugas walaupun ini masih sangat embrio, bagaimana menjadikan politik demokrasi itu berperadaban. Artinya selalu menjaga halalnya, ma'rufnya, dan menghindari kemungkarannya. Dalam aspek itu. Kemudian, kekuatan politik yang berperadaban akan menghasilkan peradaban. Dan memperkuat peradaban dan juga menghasilkan kesejahteraan. Itu tantangan kita. Masalah najib dalam home. Pokoknya news. Itu begini. Ya. Ya. Interupsi sebentar. Ada mobil BL 1203 KZ. BL 1203 KZ sangat urgen untuk digeser karena ada mobil lain yang harus lewat. Terima kasih. Silakan ya. Mohon maaf interupsi. Kemudian hari ini negara kita adalah negara beragama. Nyo nanggro agama dan mayoritas umat Islam, apalagi khususnya di Aceh dengan regulasinya syariat Islam. Tantangannya bagaimana memfungsikan agama itu untuk memperbaiki perilaku politik. Bukan untuk masalah memenangkan siapa, memperbaiki perilaku politik dan paradigma politik. Kalau untuk memfungsikan agama untuk memperbaiki paradigma politik, pasti ini menjadi otoritas agamawan. Tidak mungkin diserahkan pada yang lain. Bertanggung jawab. Siapapun yang diamanahkan, yang sudah diberikan ilmu oleh Allah, diberi agama, hai nyoronyo meno aja. Walaupun dia reta-reta atau ikun dengku ke dia ikun. Ya, tidak dua orangnya yang kaikun dua para ulama walaupun tanya mana belah mukura tapi menseji tapi gak kaikun kai harap. Itulah Allah sudah mentakdirkan kita status itu. Tugas memfungsikan agama untuk memperbaiki perilaku umat di dalam semua aspek termasuk aspek politik itu otoritasnya agamawan. Walaupun di Aceh hari ini kewenangan syariatnya pada yang berkuasa. Itu kewenangan di mereka. Tetapi yang menjadi ironis, di saat hanya terintegrasi antara kewenangan dan otoritas. Yang punya kewenangan tidak mengerti syariat,
atau tidak mau tahu, yang tahu syariat tidak punya kewenangan. Ini yang menjadi PR dan masalah. Maka oleh karena itu, hari ini agamawan itu tidak mesti juga jadi penguasa untuk melakukan bergerak di dalam perbaikan politik. Tidak mesti berpartai politik, karena apapun cerita, legislatif dan eksekutif, suaranya dari rakyat, dari umat. Perbaiki umat, berhasil memperbaiki umat, akan menghasilkan pemimpin dan penguasa yang baik. Kesana tidak perlu kandidat, tidak perlu calonkan diri. Cuma yang dipertanyakan, media dakwah kita, media edukasi kita, berfungsikah untuk perbaikan demokrasi itu? Ironisnya, kalau boleh agak lugas, kita ingin mengatakan, siapa yang melakukan edukasi politik kepada rakyat dan perbaikan politik kepada rakyat hari ini? Event-event demokrasi, pesta-pesta demokrasi hanya bagaimana memenangkan dan memperbanyak suara dengan menghalalkan segala cara. Akhirnya menjadi aktivitas berdosa. Bagaimana kalau para agamawan terjebak kepada mukassir sawad dan zulmi? Ini kan hal yang perlu dipikirkan bersama. Maka karena tugas ini, bagaimana media-media kita, media dakwahnya, media khutbahnya, media majelis taklimnya, untuk memperbaiki perbaikan perilaku umat di dalam berdemokrasi, sehingga demokrasi ini menghasilkan peradaban dan kesejahteraan. Itu PR-nya. Man kibancara. Ika mau tungkunyo watemu semua buat hana babnya. Hai wate da khutbah kai tanyo biasa menyo jaman kan duratun nasihi nilai gede ke bangkai. Akhirnya tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak tersampaikan. Ada memang, misalnya begini, di dalam bab mukhalatah Al-Ghazali misalnya memesankan, ada 4 hal terpenting yang perlu dijaga di saat Anda hidup di ruang publik. Pertama, menjaga keikhlasan dalam segala hal. Yang kedua, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, menjaga jangan terjebak di dalam riba. Yang keempat, jangan terjebak kepada namimah. Jelaskan di sana. Tapi kita gencar mendakwahkan itu kepada perilaku politik. Gencar mendakwahkan itu ke semua aspek kehidupan yang lain. Kalau tidak ada yang mengarahkan. Karena anak tumah ya cok, lang kitab dumna tumah nampu cok. Yang ini kan perlu lakukan silabus atau semacam edukasi. Bagaimana yang kamu pasukan kamu ya ubut-ubutnya benabahan. Ada yang berhaba. Maha mencok ada duratun nasihid. Oh mau pegah atau kamu sultania. Kadang-kadang nak kurang match dengan persoalan yang sedang terjadi di era demokrasi ini. Dan kita ingin buktikan bahwa tidak ada orang yang ingin kita hancurkan dengan ini. Malah siapa yang mengadopsi konsep kita, mereka akan beruntung dunia dan akhirat. Siapapun yang mengadopsi ini kita dukung. Maka hal yang seperti ini menjadi PR. Maka sekarang apa tugas ke depan ini kita pikirkan bersama. Apa yang kita lakukan supaya terjadi edukasi kepada umat sehingga demokrasi itu tidak menjadi jalan ke neraka tetapi menjadi jalan ke surga. Itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keputusan kan Mbak Ayatub, inilah forum bersama bagaimana kita meramu mencari sebuah formula yang tepat. Menjadi terapi bagi perbaikan perilaku umat, tidak untuk per 5 tahun, untuk jangka panjang dan bisa diwarisi oleh anak cucu kita. Ini menjadi PR bersama. Saya narasumber di sini bukan untuk mengajarkan, tetapi ingin mengajak, menampakkan ini masalah kita.
Ada aja mana bagi peran lah. Yang bab tasawuf peratip orang peratip aja. Yang pernah wahuru mekat berhala, yang berhala pernah waju. Ekonomi syariat. Menatim agama. Qaumul yatafaqahu. Walinziru qaumahum idza raja'u. Dalam politik benar Zid. Artinya mandum pernah semua buat. Semua buat bah tarikat benar. Tukang semua buat. Semua buat tukang bah masalah. Muamalah benar. Semua buat bah politik benar Zid. Yang baik benar. Hana satu buat bah je. Yang bahaya Zid. Akhirnya menjadi kontraproduktif. Akhirnya apa? Umat Islam tidak sepakat dengan Islam. Karena mereka tidak tahu Islam. Jadi kenapa mandum aspek harus berada. Dalam semua aspek kehidupan, agama itu hadir memperbaiki. Maka lu lelaki maaf. Lu lelaki maaf, kadang-kadang ya, nyo mengagak mufum maju. Maka kadang-kadang beresiko sih ada berayau. Dan nyo terpekatnya lawan liberal. Ya, liberal. So liberalnya, sekuler. Lawan sekuler. So sekulernya, orang dipisahkan agama dari kehidupan. Nyo masalah udip, nyo hana agama. Lebih kita nyo tengku, menyonyo hana terpermen kehidupan, hana terperagama, sekuler dit. Nya urus agama, ya. Nya urusan donya, ke urusan danyo. Berarti sekuler. Berarti sekuler terbagi dua. Nah sekuler kanan, nah sekuler kiri. Maka cok wasatia. Jangan kelewat kanan. Jangan ke lubang kanan. Jangan ke lubang kiri. Ambil wasatia. Ahlussunnah wal jamaah. Artinya agama itu terintegrasi ke semua aspek kehidupan. Memperbaiki semua perilaku di dalam hidup. Karena kita sudah tahu bahwa semua af'alul mukallaf tidak pernah lepas dari halal dan haram. Kalau bukan halal ya haram. Kalau bukan haram ya halal. Apapun af'alnya. Manyo kita nyonyo tanyo tak pegah kata pakak ju kan. Siapa kamu fom guro dah hana payah pegale ja talung pegahnya kawai fom benar ji. Cuman nyo pegahnya duduk lagi nyo ini satu ketingat tak. Karena dia tailor sibuk, tak tepu, kada tepu. Man terketua tu. Mangat ingat. Lu kiranya, no sang kabeh mufum. Kok boleh makna terkandung di dalam. Kamu, hana apa aja lah. Ya. Artinya mandung payah semua berat. Bagi peran. Yang baik tu nama no. Nyai Ron dengku kan terbikin politik. Ada masalah sembut tu kan. Yang sembut aju. Sembut politik sembut aju ni. Mandung sembut. Mandung payah semua berat. Binasa semua berat. Jangan ada ruang kosong. Ini berbahaya. Umat Islam yang terbiarkan kosong, itu akan diisi oleh yang lain, akan direncanakan oleh yang lain. Sehingga kekuatan umat Islam, potensi umat Islam menjadi modal bagi musuh Islam. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena terbiarkan kosong. Tidak mungkin dengan marah-marah. Bunga-bunga dia berikan. Kena lebutkan waktu duduk, waktu lampu tanya, ada permun, kamu cok igop yang nak berikan. Berikan le kai cok lom ka berikan lom. Maka le berikan. Je garap aju ji baju becut-becut. Lakukan terus-menerus. Saya rasa ini gambaran-gambaran awalnya apa kita hari ini sebagai duduk awal mencari formula supaya solusi bagi umat Islam menghadapi demokrasi tanpa menghancurkan siapa-siapa tetapi kebaikan bagi semuanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kehadiran kita di forum ini, kalau ada yang khawatir-khawatir itu salah. Ya, tanya lagi tanya meraja. Punya gepuk ya parang tanya bengeh dia nyan salah. Nya payah raja babe supaya mangak pulih hai le parang neo. Artinya kita enggak ada yang enggak usah ada yang takut kehadiran kita. Anda muslim, ayo begini untuk kebaikan semuanya. Lakukan sesuai dengan konsep agama. Formulanya bagaimana? Ayo kita bangun ke depan. Inilah setelah ini harus ada tim untuk tindak lanjut. Supaya rapat-rapat lagi nyo, bukan silaturahmi orangnya lagi pukul laura dari. Lu gak tak tahu mati lumah-lumah. Lu jangan jaga iya ju, jangan tak tahu. Tidak boleh. Ini bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang terus menerus harus serius.
Bukan serius cuma 50 menit, bukan serius cuma 2 hari 2 malam. Sampai mati serius. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban sampai mati. Begitu kira-kira. Kira kata sampaikan gambaran kan? Kita moderator kan? Yang gambaran. Terima kasih.